Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbicara tentang apa itu association rule. Ya, association rule mining itu merupakan teknik untuk mengidentifikasi pola dan asosiasi yang sering terjadi di antara sekumpulan item. Sering dikatakan sebagai market based analysis. Ya, ini untuk melihat behavior dari seorang pembeli biasanya terhadap item-item apa saja yang akan dia beli. Kalau kita perhatikan dalam sosial media ya yang kalian punyai saat ini, coba perhatikan ketika kalian melihat pada suatu toko online misalkan, kemudian apa yang terjadi di dalam sosial media Anda? Biasanya akan muncul suatu iklan atau rekomendasi dari suatu apalah itu provider tertentu, kok e-commerce tertentu yang akan muncul di dalam sosial media Anda yang relevan dengan apa yang telah Anda buka atau mungkin pernah Anda beli. Nah, ini adalah suatu prediksi terkait dengan behavior atau kecenderungan seseorang dalam membeli sesuatu barang. Nah, makanya association rule lebih cenderung ke market based analysis. Nah, dengan adanya data transaksi yang ada, maka kita sebenarnya bisa menentukan aturan-aturan untuk memprediksi kemunculan item yang berdasarkan dari kemunculan item yang lain di dalam transaksi. Dalam kata lain, ketika orang-orang itu sudah berbelanja dan item-item belanjanya itu bisa terrecord, maka kita bisa memprediksi ketika atau bisa memberikan rekomendasi ketika seseorang itu belanja sesuatu, apa sih kira-kira yang sering dibutuhkan ketika dia sudah belanja sesuatu tersebut, apalagi yang bisa dibeli misalkan. Nah, ini kan bisa untuk mendukung suatu e-commerce atau suatu pengusaha lah untuk memberikan bentuk penawaran, ya, bentuk penawaran berdasarkan dari hasil prediksi berdasarkan transaksi-transaksi yang ada. Nah, kalau kita berbicara pada toko online, ya ini lebih mudah untuk memberikan rekomendasi barang-barang karena dalam toko online itu biasanya banyak barang yang ada di sana kan. Nah, bisa mendekatkan antara item yang sering muncul terhadap item yang lain. Kalau pada toko offline mungkin bisa memberikan rekomendasi penempatan suatu barang. Barang apa yang sering dibeli, maka dia akan memberi barang apa lagi. Nah, itu bisa didekatkan untuk membantu penjualan dan sekaligus untuk membantu customer memilih dengan cepat atau mengambil dengan cepat. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memprediksi suatu rule, suatu aturan berdasarkan dari data-data transaksi yang sudah ada misalkan. Nah, contoh seperti ini. Diberikan transaksi dalam data ya, data transaksi, misalkan diberikan contoh di sini ada 5 data transaksi. Nah, kalau kita perhatikan dalam data transaksi ini, maka ada rule yang bisa dibentuk. Misalkan ketika orang itu membeli roti susu, ya, susu roti, maka dia akan membeli telur dan susu kotak. Atau rule yang lain, teh kotak, roti, maka dia akan membeli susu. Nah, ini adalah rule-rule yang bisa kita bentuk dan bisa kita gunakan untuk memprediksi ketika orang membeli sesuatu itu akan membeli apa lagi. Nah, rule ini merupakan bentuk implikasi yang merupakan suatu kejadian bersama ya, bukan suatu bentuk kausalitas. Nah, berbeda antara implikasi dan kausalitas. Maka implikasi ini adalah berarti dengan keseringan muncul atau co-occurrence, bukan hubungan sebab akibat, tetapi ini diprediksi berdasarkan dari seringnya item-item tersebut muncul. Nah, maka di dalam association rule ini ada istilah-istilah yang perlu kita perhatikan. Misalkan item set. Item set ini adalah kumpulan satu atau beberapa item. Contohnya adalah ada seorang transaksi satu misalkan, itu itemnya adalah roti susu. Ya,
atau mungkin items yang lain. Contohnya ada susu, roti, kemudian pampers, ya, dan begitu seterusnya. Itu disebut dengan item set. Nah, sedangkan key item set adalah suatu item set yang memiliki sebanyak k items. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah ketika banyak rule yang terbentuk, itu mana sih rule-rule itu yang bisa kita ambil, gitu kan? Nah, untuk memilih rule-rule yang menarik atau yang bagus untuk memprediksi, nah, ada beberapa rule, ya, maka diperlukan ukuran-ukuran. Nah, ukuran-ukuran tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah support, kemudian confidence, kemudian live, kemudian conviction. Yang pertama adalah support. Support ini mengindikasikan seberapa sering si item set tersebut muncul di dalam suatu database atau di dalam kumpulan data transaksi. Ya, jadi kita akan melihat item set, ya, item set berapa seringnya akan dibagi dengan banyaknya data transaksi yang dipunyai. Ini yang disebut dengan support. Confidence ini mengindikasikan seberapa sering aturan tersebut terbukti benar dalam suatu transaksi. Maksud terbukti benar di sini adalah rule atau bentuk implikasi yang terjadi itu memang berada di dalam suatu item set yang sama, ya, dalam satu item set yang sama. Nanti kita akan lihat contohnya. Live ini adalah suatu ukuran untuk mengetahui kekuatan dari suatu asosiasi, ya. Ini berdasarkan dari implikasinya juga. Kita akan lihat berapa live-nya, apakah dia memang suatu implikasi itu bergantung, ya, misalkan di sini X sama Y, apakah memang betul Y itu tergantung dengan X atau sebaliknya. Nah, di sini kekuatan asosiasinya. Nah, untuk mengukur itu dengan menggunakan live. Dan yang keempat adalah conviction. Ini merupakan rasio frekuensi yang diharapkan bahwa suatu X muncul tanpa Y. Ini sebenarnya untuk melihat bahwa rule tersebut atau frekuensi aturan atau rule itu bisa dapat membuat suatu prediksi yang salah, ya. Walaupun conviction ini jarang kita pakai, artinya kita tidak perlu memerlukan 4 measure ini, mungkin 3 saja ya Allah sudah cukup untuk mengetahui the goodness daripada suatu rule, dari association rule. Contoh bagaimana kita menghitung beberapa ukuran-ukuran yang disebutkan di awal tadi. Yang pertama, kita lihat apa itu association rule. Association rule itu adalah bentuk implikasi dalam bentuk ekspresi jika X maka Y, di mana X dan Y itu merupakan sama-sama item set, ya, item set. Yang pertama, support. Andaikan kita lihat support item set susu, pampers, teh kotak. Kalau kita perhatikan di dalam transaksi, ada transaksi yang mengandung susu, pampers, dan teh kotak adalah ada 2 frekuensi yang muncul, yaitu di transaksi ketiga dan keempat. Nah, berarti item set ini mengandung 2 frekuensi, sehingga supportnya adalah jumlah transaksi, ya, jumlah transaksi yang mengandung item set tersebut dibagi jumlah transaksi secara keseluruhan, yaitu jumlah transaksi tadi ada item set susu, pampers, teh kotak itu ada 2, dibagi dengan seluruh data transaksi yaitu 5, sehingga kita memiliki support untuk susu, pampers, teh kotak itu 2/5. Kemudian confidence. Oke, dalam confidence andaikan kita memiliki rule susu, pampers, kemudian teh kotak, maka confidence-nya adalah berdasarkan dari rule ini adalah support dari gabungan item set pada rule dibagi dengan support dari item set X-nya, yaitu susu, pampers, ya. Kita lihat di sini confidence untuk rule susu, pampers, kemudian teh kotak adalah support dari gabungan item set, yaitu support dari susu, pampers, teh kotak dibagi
dengan support susu Pampers. Kalau kita perhatikan, support susu Pampers dan teh kotak adalah tadi 2/5, sedangkan support dari susu dan Pampers itu ada 3 transaksi, 3 transaksi di dalam data set ya. Berarti support untuk susu Pampers adalah 3/5. Dengan demikian maka confidence-nya adalah kita bisa hitung menjadi 2/3. Nah, ini adalah mengindikasikan seberapa benar rule ini terjadi di dalam suatu transaksi ya. Tadi yang disebut dengan transaksi terbukti benar itu ya, maksudnya seperti ini, yaitu ternyata tidak semua orang yang membeli susu Pampers itu pasti membeli teh kotak ya. Nah, karena ada orang yang membeli susu Pampers kemudian membeli susu kotak. Nah, berarti nilai kebenaran atau confidence-nya adalah tidak 100% atau tidak 1, yaitu dalam hal ini 2/3. Andaikan suatu dalam transaksi itu setiap susu Pampers dan selalu membeli teh kotak, maka akan memberikan nilai confidence 1. Kemudian leaf ini untuk mengukur kekuatan asosiasi ya. Berarti kalau berdasarkan rumus di atas bahwa leaf itu dihitung dari support gabungan dibagi dengan support kalau dalam contoh ini adalah support susu Pampers dan dikali support teh kotak ya. Support gabungan susu Pampers teh kotak tadi 2/5, sedangkan support untuk susu Pampers adalah 3/5 dan support teh kotak adalah 3/5. Silahkan Anda cari lagi 3/5 itu dari mana, sehingga diperoleh leaf-nya adalah 1,1. Nah, apa maksud dari leaf 1,1? Nah, ini adalah leaf, ketika leaf itu lebih dari 1, maka memang rule items itu bergantung. Jadi bentuk implikasi itu memang bergantung. Berarti memang Z itu tergantung dari X ya, sehingga aturan tersebut berpotensi untuk memprediksi suatu rule atau memprediksi item apa yang akan dibeli berdasarkan apa yang sudah dibeli sebelumnya dalam kumpulan data yang mendatang. Sedangkan leaf yang kurang dari 1 itu artinya saling menggantikan. Artinya keberadaan satu item itu berpengaruh negatif terhadap keberadaan item yang lain. Begitu sebaliknya. Nah, sekarang bagaimana teknik dari association rule mining ini ya? Artinya kita ingin membentuk suatu mencari rule ya, rule implikasi. Namun kan banyak sekali karena item set itu banyak, transaksi banyak, maka akan terbentuk banyak rule. Nah, sekarang rule mana yang akan kita gunakan? Nah, itu. Sehingga tujuan dari association mining adalah menemukan rule dengan nilai support itu yang melebihi threshold, minimum threshold. Kemudian confidence-nya juga yang melebihi minimum threshold untuk confidence. Ada beberapa pendekatan ya. Yang pertama adalah kita menggunakan pendekatan brute force, pendekatan secara kasar, yaitu yang pertama yang paling mudah adalah list semua kemungkinan rule ya kan, kemudian hitung support dan confidence setiap rule, itu yang mudah. Kemudian hilangkan rule yang tidak memenuhi threshold support dan confidence. Nah, ini tentang brute force, namun ini kompleksitasnya sangat very high atau sangat tinggi. Kenapa dikatakan frekuensinya kompleksitasnya sangat tinggi? Coba kita perhatikan, kalau kita memiliki katakanlah sebanyak D atau item set ya, atau item set sebanyak itu, perhatikan ada banyak 2 pangkat D kemungkinan kandidat item set yang harus kita hitung threshold, kita hitung support dan confidence-nya sama leaf-nya. Coba perhatikan banyaknya kemungkinan rule yang terbentuk kalau kita menggunakan pendekatan brute force tadi. Aturan-aturan yang terbentuk tadi kan banyak ya, mulai dari item yang memiliki satu item, key item ikannya 1, kemudian item set yang memiliki ikannya 2, kemudian item set yang memiliki 3, dan seterusnya, hingga banyaknya item di dalam suatu transaksi tersebut. Jika kita melihat lagi dari metode pendekatan brute force ini, maka kita perhatikan bahwa
setiap ATM set itu akan menjadi suatu kandidat item set frekuen. Oke, coba perhatikan pada transaksi satu contohnya, bread milk, maka kandidat yang mungkin adalah jika dia beli bread, maka dia akan membeli milk. Nah, kalau transaksi kedua ini bisa lebih banyak lagi karena setiap ATM set itu mengandung, dia juga merupakan kandidat item set. Oke, contoh transaksi 2, bread, diapers, beer, eggs. Maka ini ada banyak kandidat yang di sana. Ada, jika orang membeli bread, kemungkinan dia akan membeli diapers. Satu, ketika dia membeli bread, diapers, maka dia membeli beer. Nah, bisa juga ketika dia membeli bread, dia akan membeli diapers, beer, dan eggs. Dan begitu seterusnya, sehingga dalam satu list transaksi saja dia memiliki banyak list of kandidat. Nah, setelah kita memiliki list kandidat, maka kita harus menghitung support untuk setiap kandidat-kandidat tersebut dengan melihat scanning dari database. Coba perhatikan, bandingkan setiap transaksi terhadap setiap kandidat. Nah, ini memerlukan suatu komputasional yang cukup tinggi kan. Nah, jika diperhatikan dari contoh rule yang ada seperti ini sudah beberapa sebagian dari kemungkinan rule yang terbentuk dari 5 dataset yang sebagai contoh. Misalkan milk, diapers, beer. Kalau kita lihat supportnya, kita bisa melihat 0,4 dengan confidence-nya 0,67 dan seterusnya. Dengan perhitungan yang sama kita peroleh untuk setiap rule kita memperoleh support and confidence-nya masing-masing. Perhatikan bahwa dalam contoh di atas, semua rule itu merupakan implikasi atau terbentuk suatu implikasi rule dari item set yang sama, yaitu pada item set milk, diapers, and beer yang kita lihat dari transaksi database transaksi. Nah, perhatikan lebih lanjut bahwa rule dari item set yang sama, dia memiliki support yang sama, tetapi memiliki confidence yang berbeda. Nah, sehingga kita bisa memberikan suatu gambaran bahwa persyaratan atau requirement untuk menentukan rule yang bagus dengan support dan confidence-nya itu kita pisahkan. Sehingga kita bisa diperoleh suatu pendekatan baru, yaitu ada yang disebut pendekatan two steps atau pendekatan 2 langkah. Yaitu langkah yang pertama atau step yang pertama adalah frequent item set generation, yaitu kita mengenerate semua item set dengan rule yang memiliki support yang lebih dari minimum support. Nah, item set atau rule item set yang kurang dari minimum support atau threshold yang diberikan kita exclude. Nah, kemudian yang kedua baru kita rule generation. Nah, rule generation di sini adalah kita membuat rule berdasarkan dari confidence yang tinggi dari semua item set yang muncul, di mana setiap rule itu adalah implikasi dari item set tersebut. Di mana item set yang digunakan untuk membuat rule itu berdasarkan dari tahap yang pertama. Jadi tidak semua item set itu dipakai untuk mengeneralisasi suatu rule. Sehingga kalau kita bandingkan dengan pendekatan sebelumnya, brute force, maka pendekatan two step itu bisa memangkas kompleksitas dari perhitungan untuk mendapatkan suatu rule yang terbaik. Walaupun dalam frequent item set generation ini masih memerlukan computational yang cukup tinggi. Pendekatan yang ketiga yaitu dengan menggunakan algoritma a priori. Algoritma a priori adalah algoritma klasik di dalam data mining yang untuk menambang frekuensi item set dan ancestral mining. Nah, algoritma a priori ini mengasumsikan bahwa setiap subset item yang frekuen itu pasti frekuen juga. Nah, ini contohnya adalah dalam suatu transaksi yang mengandung item set soda, chip, bread, itu pasti juga mengandung soda dan bread.
Nah, sehingga secara prinsipal a priori, jika soda chip and breed itu frekuens muncul, maka soda dan breed itu juga pasti muncul. Nah, disinilah prinsip a priori itu akan terbentuk. Artinya, jika suatu item set itu frekuens muncul, maka semua subset dari item set itu juga pasti frekuen. Demikian juga ketika item set is infrequent, maka semua subset itu pasti juga infrequent juga. Nah, dari sinilah prinsip a priori ini bisa memangkas komputasional dari pembentukan rule. Artinya tidak semua kemungkinan rule itu kita hitung support and confidence-nya, atau tidak semua rule yang terbentuk di awal itu digunakan untuk general rule yang selanjutnya. Nah, berikut ilustrasi dari prinsip a priori bahwa ketika di dalam rule dengan item set yang kecil itu sudah ditemukan infrequent, maka secara otomatis kombinasi rule berdasarkan kombinasi item set yang menggunakan item set yang infrequent di atas tadi, maka semua rule yang terbentuk di situ juga infrequent. Jadi ini bisa memangkas subset dari item set atau memangkas rule yang menggunakan item set yang infrequent. Jadi tidak semuanya perlu dihitung untuk tahap selanjutnya. Nah, saya kira ini bisa memangkas computational complexity di dalam pembentukan association rule. Oke. Berikut contoh ilustrasi bagaimana prinsip a priori itu digunakan dalam database transaksi. Nah, kalau kita perhatikan dari contoh database di atas, kita bisa menghitung nilai transaksi pada setiap item. Contoh, breed itu ada 4, cook ada 2, dan seterusnya. Andaikan kita memberikan minimum supportnya 3, maka cook dan X itu sudah tidak perlu dihitung untuk membentuk general rule setelahnya. Karena apa? Karena ini sudah pasti tidak frekuen. Ya. Sehingga ketika pada item set yang pair 2 item set, maka kita bisa memperoleh breed, milk, dan seterusnya. Maka cook dan X sudah tidak perlu kita hitung. Di sini kita bisa melihat count-nya juga, transaksi berdasarkan item set. Breed, milk itu 3, bir itu 2, dan seterusnya. Nah, kembali lagi ketika kita sudah menentukan bahwa untuk general rule itu minimum supportnya itu harus 3, maka item set yang mengandung kombinasi bir dan milik bir ini tidak perlu kita hitung untuk pembentukan item set selanjutnya. Nah, sehingga untuk triple item set, maka kita memperoleh berikut, dan begitu seterusnya. Sehingga kompleksitasnya bisa kita ukur, kita bisa mendapatkan kompleksitas yang lebih kecil. Nah, sehingga kesimpulan dari algoritma a priori dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu yang pertama, untuk kita menghitung item set untuk K sama dengan 1, artinya item set memiliki satu item. Nah, di situ bisa dihitung nilai support. Nah, dari nilai support itu kita memangkas item set yang kurang dari minimum support yang kita berikan. Ya. Kemudian mengenerate untuk K plus 1 candidate items, yaitu items dengan K yang frekuen itu seperti apa. Nah, tadi pangkas candidate items yang terdapat subset panjang K yang infrequent berdasarkan dari nilai support sebelumnya. Nah, ketika kita sudah membentuk item set baru, kita hitung support setiap candidate dengan scanning di dalam database. Nah, kemudian
dari nilai chatbot ini eliminasi kandidat yang infrequent, begitu seterusnya, sehingga kita memperoleh item set yang frequent. Nah, dari item set yang frequent itu baru kita bisa membentuk rule berdasarkan dari nilai confidence-nya. Setelah itu baru kita memilih nilai-nilai confidence yang tinggi untuk menentukan rule mana saja yang akan kita gunakan.